Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Windrastuti, NIM 18 dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat koneksi dengan PHP dan MySQL. Nah, koneksi di sini maksudnya yaitu bagaimana kita menghubungkan database atau yang ada di localhost dengan file PHP yang kita buat. Jadi misalkan kita punya tabel di dalam database, nah kemudian ingin kita tampilkan di website yang kita buat, maka kita memerlukan file koneksi ini. Nah, yang pertama kita siapkan dulu file koneksinya. Di sini .php, namanya testkoneksi.php. Nah, kemudian kita tulis PHP dulu. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan localhostnya terlebih dahulu. Yang pertama, nama servernya, server name. Server name di sini punya saya localhost. Nama saya menggunakan xtampp localhostnya, phpMyAdmin. Kemudian di sini username dari localhostnya. Karena username-nya di sini saya default, tidak diubah-ubah, maka kita tinggal tuliskan root seperti ini. Kemudian untuk passwordnya, karena saya juga tidak menggunakan password, maka kita tinggal kosongin saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat koneksinya atau mendeklarasikan koneksinya. Membuat koneksi. Nah, di sini koneksinya kita buat variabel con seperti ini. Kemudian new MySQL. Lalu kita masukkan variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu server name, username, dan password. Jangan lupa semikolon. Nah, selanjutnya kita harus mengecek koneksinya itu berhasil terhubung atau tidak. Nah, di sini kita gunakan kondisi if. Jika koneksi itu connect-nya error, maka dia akan mati dengan kondisi connection failed. Nah, di sini kita akan diberitahu koneksinya tuh kenapa kok bisa error, connect errornya apa, seperti itu. Ini. Nah, jika tidak error, maka akan langsung menjalankan echo ini, connection successfully. Nah, seperti ini. Kita save. Sudah kita save, kemudian sekarang kita coba. Nah, kita coba. Jangan lupa ini saya beritahukan juga untuk codingnya ini menggunakan MySQL Object Oriented. Ada yang procedural dan PDO, tapi di sini saya menggunakan Object Oriented. Nah, sekarang kita coba. Ini kita tulis localhost. Diingat-ingat ya, kita nge-save-nya di mana. Kalau saya di sini di htdocs pbw, namanya testkoneksi.php. Nah, itu tinggal tulis pbw test. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita enter. Apakah koneksinya berhasil? Ternyata error. Nah, errornya di sebelah mana? Kita harus baca dulu errornya bagaimana. Ternyata unexpected failed, tulisan failed. Nah, sekarang kita cek. Oh, ternyata hanya ini tidak kita berikan tanda petik, padahal ini kan string ya, mau kita tampilkan tulisan ini, jadi jangan lupa kita berikan tanda petik seperti ini. Sekarang kita save dan kita coba lagi apakah sudah berhasil. Nah, ternyata berhasil, connection successfully, itu artinya tes koneksinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuat database dengan menggunakan file koneksi ini. Kita membuat database-nya di sini, biasanya kan di phpMyAdmin. Misalnya kita coba di sini. Nah, di sini saya akan langsung menyalin dari web W3 School untuk membuat database-nya. Nah, di sini ya, create database. Sebentar. Nah, di sini saya akan tinggal menyalin saja. Ini ya, kita gunakan yang object oriented. Tinggal kita salin. Seperti ini, Ctrl copy, Ctrl C, nah ini dihapus ya.
beri keterangan create database, atau di sini kita tulis membuat database. Nah, di sini ini variabel untuk query-nya ya. Di sini query-nya create database, nama database-nya MyDB. Nah, kebetulan di localhost saya sudah ada database MyDB. Nah, sekarang coba kita ganti nama database-nya menjadi database-nya learn. Nama database-nya coba kita coba belajar web, seperti ini ya nama database-nya. Di sini pengecekan kondisinya yaitu jika koneksi dan query SQL-nya bernilai benar, maka database bisa dibuat secara sukses. Jadi dibuat dengan sukses. Jika tidak, maka langsung masuk ke kondisi else, yaitu error creating database. Nah, errornya kenapa? Itu. Kemudian kita bisa langsung tutup koneksinya, koneksi close. Nah, sekarang ini sudah buat seperti ini, kita save. Sekarang kita coba. Nah, di sini sudah muncul database created successfully. Itu artinya database sudah berhasil dibuat. Sekarang kita cek apakah benar database-nya sudah dibuat. Kita cek di localhost phpMyAdmin. Coba masuk ke home. Nah, di sini sudah muncul database-nya ya. Di home dan database kita cari. Tadi nama database-nya yaitu belajar web. Nah, di sini ternyata sudah benar-benar dibuat. Oke, selanjutnya kita akan coba mengisi database ini dengan sebuah tabel. Nah, untuk codingannya saya akan langsung menyalin dari web W3 School. Di create tabel ini ada. Nah, di sini sudah ada. Kita pakai yang object oriented lagi. Kita tinggal kopikan ini. Nah, ini sebelum kita mempaste yang sudah kita copy tadi, ada tambahan di bagian koneksinya, yaitu kita harus menghubungkan juga dengan database-nya, database yang kita buat tadi. Kita buat variabelnya database, kemudian nama database-nya belajar web. Kemudian di bagian membuat koneksinya ini, jangan lupa kita juga tuliskan variabel database-nya. Seperti ini, baru kita bisa mempaste file tadi. Nah, di sini kita tulis saja ya, membuat tabel. Nah, create tabel, nama tabelnya apa? Di sini kita coba nama tabelnya profil, seperti ini. Isinya ada ID, first name, last name, email, dan registration date. Nah, ini bisa diganti ya, first name bisa mungkin diganti nama depan, atau last name diganti nama belakang. Nah, seperti itu. Kemudian pengecekan kondisinya. Di sini jika koneksi dan query SQL-nya bernilai benar, maka akan muncul tabel ini. Kita ganti dulu profil, nama tabelnya profil. Nah, maka tabel profil sukses dibuat. Jadi tabel profilnya sudah dibuat. Nah, jika tidak, maka masuk ke kondisi else, yaitu error creating tabel. Nanti akan diberitahu bagian errornya di sebelah mana, seperti itu. Nah, sekarang kita save. Sekarang kita coba apakah creating tabelnya berhasil. Nah, ini sudah berhasil ternyata ya, tabel profil created successfully. Sekarang kita cek apakah tabelnya benar-benar sudah berhasil dibuat. Kita ceknya di localhost ini. Kita buka belajar web. Nah, ini di database belajar web sudah muncul tabel yang kita buat tadi, yaitu profil. Nah, kita buka, kita cek isinya. Tadi ada ID, first name, last name, email, dan juga registration date. Nah, seperti ini. Ini ternyata sudah benar ya, ID, first name, last name, email, dan registration date. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengisi tabel ini dengan sebuah data. Nah, di sini saya kembali akan langsung menyalin dari web W3 School. Nah, di sini sudah ada ya. Bagian atasnya masih sama seperti kita membuat create tabel tadi. Nah, kita tinggal kopikan dari sini saja. Nah, yang bawah ini nggak usah, karena ini kan kita hanya menutup koneksi. Nah, ini sudah
sudah kita copy. Ini ya, kita copy. Nah, kita berikan di sebelah sini. Di sini ya, kita hapus karena kita copy seperti ini. Ini mengisi tabel. Nah, di sini insert into nama tabelnya. Tadi nama tabelnya kita profil. Nah, lalu ini fieldnya yang mau diisi. Ini tinggal disesuaikan ya. Kalau tadi diganti nama depannya, ini diganti nama depan seperti itu. Ini tidak ada ID karena ID-nya tadi auto increment. Jadi langsung mengisi secara otomatis. Registration date-nya juga seperti itu. Langsung diisi tanggal dan jam yang sesuai. Terus di sini values-nya atau nilainya. Di sini kita coba ganti Nimas Ayu, kemudian ininya kita ganti nimasayu@gmail.com. Nah, seperti ini. Kemudian dicek kondisinya. Jika koneksi dan query SQL-nya bernilai benar, maka new record atau record baru, data yang baru bisa dibuat dengan sukses. Jika tidak, maka masuk ke kondisi else. Posisinya di sini nanti error. Nah, akan ditulis errornya di sebelah mana. Kita save. Nah, di sini sudah kita save. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ternyata new record created successfully. Itu artinya record yang baru sudah berhasil dibuat. Sekarang kita cek sekali lagi. Sini. Nah, sini kita cek ya. Ternyata datanya sudah benar masuk. Di sini ID-nya 1 karena ini data pertama ya yang kita masukkan. Kemudian first name-nya tadi Nimas, last name Ayu, emailnya juga sudah benar. Registration date-nya juga sudah sesuai ya, registration date-nya hari ini dan jamnya juga sudah akurat. Nah, ternyata sudah benar. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.